Hai semua, kita dari grup SKD 098 dan hari ini kita bakal ngebahas tentang nepotisme nih. Ini dari tim-tim kita, ntar kita bakal ngobrol tentang nepotisme. Boleh perkenalannya dulu. Yang pertama ada Chris, Halo, yang kedua ada Amy, Halo, nanti gue juga bantu Winston buat nge-host acara kita hari ini. terus yang ketiga ada Murah, Hai, terus yang keempat ada Vika, Halo. terus ada Aaron, terus ada Roy. Oke, terus Nadine, Halo. terus yang terakhir ada Faith. Halo. Oh lupa, gue sendiri namanya Winston, gue bakal jadi host buat hari bersama dengan Amy. Jadi yang pertama itu kita bakal ngebahas tentang definisinya nepotisme sendiri. Silakan Amy. Nih, jadi nepotism atau nepotisme itu artinya the practice among those with power or influence of favoring relatives or friends, especially by giving them jobs. Jadi nepotisme ini sebuah tindakan di mana orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh ini mengutamakan teman-teman mereka, saudara mereka. Contohnya seperti memberikan mereka pekerjaan. Ini boleh siapa yang mau kasih ide-ide mereka tentang apa itu nepotisme sih? Roy kali ya, boleh Roy? menurut gua Iya, nepotisme itu ini sih kayak hubungan dari pihak internal dan eksternal yang saling kenal dan punya hubungan baik untuk saling menolong dan memiliki kepentingan pribadinya masing-masing. Jadinya mereka bisa dapat akses yang lebih mudah, mereka bisa dapat pekerjaan, walaupun mereka nggak dilihat dari skillnya, nggak mengikuti prosedurnya, itu sih menurut gua. Setuju. Aku setuju sama Roy. Pernah dengar istilah gini nggak sih? Istilah the power of people inside. Jadi kalau gue sendiri dengar yang namanya nepotism itu langsung ngarahnya ya orang dalam. Ini kekuatan orang dalam. Gitu sih. Iya, benar-benar. Nah, setelah kita mendengar apa istilah nepotisme nih dari member-member kita, pasti salah satu dari kita juga pernah mengalami nepotisme nih dalam sekolah atau dalam organisasi mereka. Boleh, Chris? Ya, halo. Hari ini sekarang gue mau ceritain tentang pengalaman gue ya. Pengalaman gue itu 2 tahun yang lalu, kita masih SMA semua, waktu kelas 11, kita masih offline nih. Jadi kan dulu itu gue mau masuk ke kepanitiaan perlengkapan di sekolah gue. Dan waktu gue mau masuk itu sebenarnya gue juga ada neponya orang dalam. Ada 3 orang teman gue masuk dari perlengkapan, mereka semua di kelas gue. Waktu interview kan gue diinterview sama ketuanya. Ketuanya itu sebenarnya itu temennya teman gue yang ini nih, yang 3 orang ini. Tapi gue itu personally nggak kenal sama ketuanya. Gue cuma tahu nama dia siapa, dia mungkin juga cuma tahu nama gue siapa. Tapi waktu interviewnya, ketuanya ini langsung menanyakan gue tentang hal-hal yang sangat personal nih. Misalnya kayak, gue kan udah punya pacar, gue langsung ditanya, kalau gue sibuk, entar pacar gue gimana? Entar kalau putus gimana? Dan lain-lain. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas lah, yang nggak layak kalau di interview gitu loh. Dia itu yang ketuanya ini nargetin gue banget, padahal ada satu orang lain lagi yang nge-interview bareng gue, anak kelas 10. Ya kan, nggak enak banget kan di interviewnya langsung personal. Itu aja pertanyaan pertama kalau nggak salah. Terus habis interviewnya, waktu pertengahan interviewnya, ketuanya bilang, kamu kira dengan 3 orang dalam yang dukung kamu untuk masuk dari perlengkapan ini, kamu bakal masuk? Di saat itu gue juga langsung, waduh, kaget, shock, terus kayak langsung males lah, langsung kayak, ini orang udah gak mau kerja sama gue, belum kenal apa-apa sama gue, belum tahu kayak gue rajin apa enggak, langsung kayak gini kan, aduh, males banget gitu loh. Oke, thank you Chris. Padahal tadi sebenarnya lu juga nggak nepotisme kan, cuma dituduh aja sama ketuanya. Sebenarnya orangnya itu kenal gitu, kalau gue tahu 3 temen gue, apalagi teman-teman gue ini teman baik gitu loh. Tapi 3 teman lu itu berniat buat nepotisme nggak sebenarnya? Sebenarnya mereka itu kan member doang ya. Kalau kita bilangin nepotisme kan paling kuat itu ketuanya dong ya. Ketuanya, Iya. kalau ketuanya bilang enggak, ya enggak gitu. Membernya kayak, oh yaudah nggak bisa apa-apa kan. Namanya juga ketua,
punya pemegang kekuasaan yang paling tinggi gitu. Sebenarnya teman gue gimana ya ngomongnya, mau nepoin gue tapi juga nggak berani sama ketuanya karena member-membernya itu juga dinepoin semua waktu kelas 10. Dinepoinnya sama ketua itu. Iya, Oh, sebelum ketuanya jadi ketua, dia kan member sendiri. Dia nepoin, dia mungkin influence dia banyak gitu. Dia bisa ngomong, dia pintar ngomong dan lain-lain. Dia nepoin teman gue. Habis dinepoin teman gue waktu kelas 11 itu ada langsung dipilih gitu karena perlengkapannya kurang, orang-orang yang kurang dipilih. Nah, dipilihnya itu ya nepo juga kayak orang yang terkenal lah gitu, orang yang baik-baik yang dipilih. Nah, waktu gue mau di nepo, mereka juga gimana ya, namanya juga orang-orangnya sebenarnya juga kalau nge-interview juga kurang bagus sebenarnya. Dia langsung dipilih-pilih aja gitu, langsung di nepo dimasukin. Waktu dia mau belain gue juga mereka bingung mau bela gue kayak gimana. Oke. Berarti udah ada yang pengalaman kayak gitu ya. Jadi gimana sih yang ngebikin adanya nepotisme tuh sebenarnya? Boleh Faith kasih tahu faktor-faktornya? Menurut gue sih faktor yang menimbulkan nepotisme itu ya pasti mental sama moral mereka sih yang kurang baik gitu. Yang maunya instan, terus egois. Kayak gitu sih menurut gue. Selain yang dibilang Fed tadi tuh, kalau menurut aku sih orang nepotisme kan itu karena dia ngerasa ingin mengajak. Kalau nepotisme kan lebih ke keluarga gitu ya. Dia kayak mengutamakan lebih ke keluarganya dia sendiri gitu. Dia tidak mentingin bahwa tujuan suatu organisasi nih misalnya pemerintahan gitu kan tujuannya baik ya, maunya biar biar pemerintahan itu jalannya baik dengan orang-orangnya kan harus yang berkualitas yang emang di bidang itu. Cuman sekarang dia karena lebih mengutamakan keluarga sendiri pribadi gitu. Jadi dia tidak melihat lagi bahwa kualitasnya bagus nggak untuk kemajuan ke depannya gitu. Jadi lebih ke rasa itu ya, kecintaan lebih itulah, kecintaan lebih. Tapi kalau gue boleh nambahin, tapi kan menurut gue kan kalau nepotisme itu kan kayak mengutamakan kayak kalau misalnya kayak bukan kayak keluarga ya, kayak gue contoh kayak di sekolah, kayak itu kan menurut gue sih ini kan kayak dunia asli ya, kayak nggak kayak dongeng gitu kan. Jadi kita tuh emang harus kayak membuat branding diri kita tuh jadi bagus gitu di depan orang. Jadi kayak misalnya kalau orang yang melakukan nepotisme sih menurut gue tuh dia cuman mencoba aktif, kayak misalnya dia tuh emang pengen aktif di sekolah, makanya dia kayak mencoba kayak sebelum dia masuk tuh dia udah deketin dulu kayak teman-temannya yang kayak dalam organisasi itu atau ketuanya. Jadi kayak dia tuh pengen mencoba aktif. Jadi mungkin dari ketuanya juga udah suka dari awal sama orang ini gara-gara dia tuh udah menunjukkan kayak inisiatif atau apa. Jadi menurut gua kadang-kadang tuh nepotisme tuh gak semena-mena kayak oh gua kayak suka yang ini, tapi mungkin orangnya itu udah lihat dari awalnya gitu kayak dia bagus, kayak dia berkualitas kayak misalnya gitu. Atau enggak mungkin juga tapi kalau misalnya kayak untuk keluarga ya kayak misalnya di satu jabatan itu gue juga nggak setuju. Tapi kalau misalnya menurut gue, tapi kalau kayak di sekolah gitu kayak misalnya kalau emang semuanya sama-sama baru terus kayak dia emang punya inisiatif buat duluan kayak untuk mendekati apanya, menurut gue sih itu kayak emang dia bagus aja sebagai orang, kayak dia pengen personal branding. Kalau menurut kalian gimana? Jadi maksudnya kayak relasi ya sebenarnya, bukan Ya, nepotisme. jadi kayak dia udah bangun relasi duluan dibanding sebelum orang lain gitu maksudnya. Jadi dia udah punya banyak network, jadi orang dekat sama dia, jadi orang tahu nih sebenarnya nih orang punya potensi yang bagus gitu ya maksudnya. Iya. Jadi Oh bisa iya, aja gue juga juga disebut itu ya, bikin koneksi sama relasi gitu ya. iya, gue juga ada cerita nih yang mirip kayak gitu. Jadi di sekolah gue, panitianya juga banyak yang nepo. Terus gue baru nyadarnya belakangan, kan gue sempat kepilih jadi salah satu koor waktu itu di acara pensi. Terus pas gue lihat list koornya, loh kok semuanya rata-rata temen deket sama ketuanya. Tapi kita baru nyadarnya belakangan.
tahu nggak sih kenapa kita nggak nyadar? Gara-gara koor ini emang dekat sama ketuanya, tapi mereka emang punya potensi, emang punya skill di bidang itu masing-masing. Terus kebetulan dia ada di circle yang sama kayak ketua itu. Jadi kita bingung juga, ini sebenarnya teman dekat, nepo. Tapi emang ini orang-orang layak di posisi itu. Di tahun sebelumnya juga sempat kayak gitu. Menurut kalian gimana kalau kayak gitu? Kan bisa pro kontra nih tentang nepotisme. Kalau menurut gue sih Jadi, selama skillnya jago gitu atau gimana, menurut gue sih nggak apa-apa sih kalau nepo kayak gitu. Kalau menurut gue sih sebagai yang kena dampaknya ya. Kan kalau apalagi kayak kalau orang yang nge-interview belum tahu kita itu waktu nge-interview nanya kayak gue yang tadi ditanya itu, gue personally langsung males gitu loh dari orang yang pengen kayak volunteer, ngebantu communities atau apa-apa, langsung direndahkan dan masa, gue males banget nih kerja sama orang ini, belum apa-apa langsung di disrespect gitu loh. Kalau aku sih menurut gue sih pendapatnya kalau mirip sama Chris duluan punya aja. ya. Jadi maksud aku itu, jadi pas mau ngejudge sama ngepilih orang itu, kita harus mulai dengan pikiran yang bersih. Jadi pas kita mau milih orang itu, kita benar-benar dari nol. Jadi jangan mikirin orang ini, wah ada kemampuan yang ini, yang orang ini punya kemampuan yang itu, yang ini yang jago, yang ini yang apa. Jadi kita harus benar-benar pilih dari yang paling kosong. Kalau yang lain gimana nih? Gue mau nambahin dikit sih sebenarnya. Kalau menurut kan tadi dari Aaron juga kayak ya udah nggak apa-apa karena orangnya juga bagus kan. Cuman masalahnya adalah kalau misalkan ada orang yang terdampak nih kayak Chris. Kalau misalkan fair aja nih nggak dibuka pendaftaran atau kayak ya udah pensinya rekrut aja siapa yang mau, terus nggak ada yang dieliminasi nggak masalah. Cuman kalau misalkan ada pendaftarannya, ada regisnya, tahap-tahapnya, tapi ini orang ini mentang-mentang kenal, ya walaupun skillnya bagus, ya dia harus tetap ikut tahap itu doang. Kalau gue boleh nambahin juga, mungkin orang-orang yang punya jabatan itu nepot karena kan mereka dekat nih sama teman-teman ini. Dan mereka juga udah tahu dong kemampuan, terus skill mereka itu gimana. Jadi daripada mereka pilih orang-orang yang tanda kutip baru, yang mereka nggak tahu kemampuannya gimana, skillnya gimana, terus kayak capable atau enggak buat ngelakuin tugas-tugas itu. Makanya kayak ya mereka ngelakuin nepot biar tugas itu kayak benar-benar terselesaikan dengan baik. Jadi ya menurut gue nepot tuh juga ada sisi baiknya sih, nggak cuman sekedar untuk disalahgunakan aja. Menurut gue gitu sih. Terus tapi gue nambahin juga kayaknya kalau di Prasmul kan kayaknya nepotisme kayaknya sulit terjadi, soalnya kan ada divisi human resource itu kan, jadi kan dia yang benar-benar yang beda sama yang di bawah student board itu kan human resource, dia yang benar-benar menyeleksi gitu kan. Jadi kayak mereka juga kayaknya adil nih menurut gue, kayak mereka lihat CV, mereka melihat CL kayak gimana cara kita nulis, gimana cara kita apa. Jadi menurut gue kayak untuk mengatasi nepotisme ini ya kita emang harus buat kayak satu divisi gitu yang khusus untuk kayak menyeleksi orang-orang gitu nggak sih. Jadi kayak bukan cuma kayak misalnya ketua OSIS yang milih semuanya, tapi ada satu divisi yang benar-benar kayak yang menyeleksi gitu. Gimana menurut kalian? Iya benar banget sih. Setuju. Ya, jadi kalau ada badan atau organisasi lain jatuhnya lebih adil, nggak langsung dari pihak panitia intinya gitu ya. Oke deh, kita sampai ke kesimpulan aja kali ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat pada hari ini itu bahwa nepotisme itu nggak tentu semuanya buruk dan nggak tentu semuanya baik kepada kita. Jadi ya tergantung situasi dan kondisi kita juga, dan gimana kita sebagai orang yang terkena nepotisme ini melihat dan memandang itu. Iya, jadi ada banyak banget ya pandangan tentang nepotisme. Oke, thank you teman-teman semua udah sharing tentang nepotisme. See you, bye-bye. Bye. Bye. Bye.